Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 81, Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer sesi Selasa 2. Di sini kami akan menjelaskan modul 3 mengenai software Vensim. Perkenalkan, saya Floresta Andriano Dojman dengan NPM 21018 dan rekan saya. Saya Muhammad Habibin Nur Islamsyah dengan PM 21039. Di sini kami akan menjelaskan judul jurnal kami yaitu analisis simulasi sistem pada produksi gula di PT Kapal Air dengan menggunakan software Vensim. Produksi merupakan kegiatan memperbarui suatu produk untuk dipasarkan kembali dikarenakan stok menipis. PT Kapal Air adalah suatu perusahaan manufaktur yang memproduksi gula. Perusahaan ini melakukan sistem produksi make to stock dikarenakan permintaan pelanggan yang fluktuatif dengan keterbatasan beberapa sumber daya perusahaan yang belum tentu bisa memenuhi permintaan dari pelanggan PT Kapal Air. Maka dari itu PT Kapal Air berusaha untuk memenuhi permintaan dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki serta bantuan dari software. Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software Vensim guna mensimulasikan masalah ketersediaan bahan baku gula dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem. Maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada adalah dengan membuat model dan skenario, di mana pengolahan data yang sudah dimasukkan ke dalam software akan menghasilkan output. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa total ketersediaan bahan baku gula pada skenario 4 lebih baik daripada skenario yang lainnya dengan masing-masing nilai bernilai pada tahun 2023 sebesar 3.900 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.104 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 1.292 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 3.288 ton, pada tahun 2027 sebesar minus 4.884 ton, dan pada tahun 2028 sebesar minus 6.080 ton. Pendahuluannya, sistem simulasi industri merupakan materi mata kuliah yang meliputi penggabungan dari unsur sistem dan simulasi yang satu dengan yang lainnya, saling berinteraksi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia industri, baik yang dinyatakan dalam bentuk model-model industri, manufaktur, maupun jasa. Analisis model sistem dinamis menggunakan analisis model simulasi. Simulasi sebagai teknik penunjang keputusan dalam pemodelan, misalnya pemecahan masalah bisnis secara ekonomis dan tepat menghadapi perhitungan rumit dan data yang banyak. Simulasi adalah aktivitas di mana pengkaji dapat menarik kesimpulan tentang perilaku dari suatu sistem melalui penelaah perilaku model yang selaras di mana hubungan sebab akibatnya sama dengan atau seperti yang ada pada sistem sebenarnya. Perangkat lunak dalam pemodelan sistem dinamik tersebut merupakan alat bantu yang dapat memudahkan pemodel dalam menerjemahkan bahasa causal diagram ke dalam stock flow diagram. Di era globalisasi saat ini, di dunia industri berkembang sangat pesat, baik industri jasa maupun industri produk. Dalam hal ini, waktu merupakan hal yang sangat penting, terlebih lagi perusahaan penyedia jasa, maka dari perusahaan harus mempertahankan eksistensinya dengan cara memberikan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi. Pada PT Kapal Air, misalnya perusahaan ini merupakan perusahaan memproduksi gula untuk dipasarkan ke seluruh Indonesia. Guna mendapatkan hasil yang diinginkan, maka perusahaan ini berusaha menggunakan sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin dan ditambah perkembangan zaman yang kian maju. Perusahaan ini juga menggunakan teknologi berupa software guna menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan. Hingga saat ini sistem dinamis banyak digunakan sebagai metode untuk sistem prediksi dan pembuatan kebijakan baru terkait hasil prediksi. Sistem dinamik dapat menghasilkan produksi yang lebih baik dan dalam tren jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dari model statistik yang mengarahkan pada keputusan yang lebih baik. Causal loop diagram atau CLD adalah alat bantu visual dalam sistem dinamis yang digunakan untuk memvisualisasikan interdependensi dari berbagai variabel penting dalam pengambil keputusan. CLD menggambarkan variabel yang dilambangkan dengan sebaiknya, di mana CLD terdapat positif feedback dan negatif feedback. Sedangkan stock flow diagram adalah diagram stok dan aliran yang mempresentasikan sebuah sistem dengan menggunakan dua komponen utama, yaitu stok dan aliran yang mempengaruhi stok tersebut. Produktivitas merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi perusahaan, terlebih dalam era persaingan semakin tinggi. Pada perusahaan yang berbasis manufaktur, yang menghasilkan produk berupa barang, pengaturan sistem produksi menjadi komponen yang sangat penting dengan melihat karakteristik permintaan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dengan bantuan software, PT Kapal Air diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang terjadi
dalam proses produksi gula sehingga mensimulasikan dan membuat konsep akan mempermudah dalam mengeksekusi permasalahan di lapangan yang sedang terjadi. Dikarenakan terlalu banyak membayangkan, terkadang bukan menyelesaikan masalah, namun itu hanya menambah permasalahan dalam kondisi lapangan, sehingga diperlukan software Vensim guna memperbaiki hal tersebut. Aplikasi Vensim merupakan suatu perangkat dan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Metodologi penelitian berdasarkan latar belakang yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, maka metodologi penelitian yang tepat pada penelitian kali ini adalah menggunakan software Vensim. Software Vensim ini merupakan software untuk pengolahan data sistem dinamik, di mana pembuatan konsep, dokumentasi, dan menganalisis sumber dari ketersediaan gula pada PT Kapal Air. Tahapan pengumpulan data, adapun masukannya data yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai berikut: A. Hasil panen seperti teknologi canggih, luas lahan tebu, pemupukan. B. Jumlah permintaan seperti penurunan kualitas, kualitas premium. Lalu C. Gagal panen itu musim penghujan, hama, angin kencang. Berikut adalah gambar dari kausaluk produksi gula pada PT Kapal Air. Berikut adapun flowchart-nya. Hasil dan pembahasan. Verifikasi merupakan pemeriksaan kebenaran di mana dalam hal ini kebenaran tersebut tentang data yang didapatkan dari penelitian ini, dan validasi adalah proses mengesahkan atau menguji data yang dapat apakah valid atau tidak. Verifikasi pada model yang telah dibuat apakah mengalami error atau tidak. Jika terjadi error, maka proses penginputan data masih mengalami kesalahan. Berikut gambarnya. Adapun validasinya itu terdapat dua, yaitu total ketersediaan gula dalam bentuk real ataupun simulasi, dengan berdasarkan rata-rata dari data empiris dan data output simulasi. Didapat E1-nya sebesar 48% dan E2-nya itu sebesar 38%. Berikut output simulasinya, model ketersediaan bahan baku gula dengan software Vensim. Adapun skenario satunya bisa dilihat pada grafik ini selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Lalu pada skenario 2 juga dari tahun 2023 hingga 2028 mengalami penurunan, dan berikut tabel PET-nya. Pada skenario 3 juga terdapat penurunan, dan skenario 4 juga terdapat penurunan, namun terjadi rentang yang tidak terlalu jauh dengan jumlah permintaan. Berikut adalah user interface-nya, di mana pada gambar di atas didapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat error interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna, sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Analisa outputnya dari hasil output keempat skenario di atas. Pada skenario 1 dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku gula selama 5 tahun pada skenario 1 itu selalu mengalami penurunan. Lalu pada skenario 2 mengalami penurunan, skenario 3 mengalami penurunan, dan skenario 4 mengalami penurunan. Persediaan barang yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian di mana penurunan kualitas dari barang yang dibeli. Kedua, kesulitan dalam menulis tagihan yang datang daripada pemasok, karena jika kas keuangan usaha sedang merupas, maka memunculkan masalah baru, yaitu menambah hutang perusahaan. Dalam menghindari hal tersebut, perusahaan melakukan kualitas kontrol sebagai upaya untuk menghindarkan perusahaan dari kesalahan atau kerugian yang membuat perusahaan bangkrut. Adapun kesimpulannya, yaitu berdasarkan output yang didapat dari software Vensim untuk simulasi produksi gula pada PT Kapal Air, didapatkan hasil output pada keempat skenario di atas. Skenario keempat dipilih karena jumlah ketersediaannya selalu bisa memenuhi jumlah permintaan yang ada pada setiap tahunnya dengan perbandingan dan selisih terkecil dibanding 3 skenario lainnya. Dengan skenario 4 di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku gula 2023 sebesar 3.900, pada 2024 sebesar 1.104, pada tahun 2025 sebesar minus 1.292, pada tahun 2026 sebesar minus 3.288, pada tahun 2027 sebesar minus 4.884, dan pada tahun 2008 sebesar minus 6.080.
ton. Skenario tersebut dipilih karena selisih terkecil antara jumlah permintaan dan ketersediaan bahan baku gula sehingga mengurangi penumpukan yang ada. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk para praktikan benar teliti dalam memasukkan data agar tidak terjadi kesalahan pada saat proses praktikum agar output yang dihasilkannya lebih akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai Selanjutnya kita akan menuju ke pemrograman menggunakan software FanShip. Pertama-tama kita akan membuka softwarenya, kemudian kita pilih new model, kemudian ini kita isi sesuai tahun 2000 ke 2028. Kemudian kita ganti ke year. Setelah itu kita oke. Kemudian kita akan membuat variabelnya. Kita pilih variabel. Kita isi ketersediaan dan kita bikin lagi tanggal panen, kemudian musim penghujan, kemudian nama, kemudian angin, kemudian mengakui hasil panen, meliputi teknologi canggih, kemudian pemupukan, dan selanjutnya luas lahan. Kita akan geser seperti ini, seperti ini. Bisa kita rubah-rubah tata letaknya. Kemudian ada jumlah permintaan. Meliputi penurunan kualitas. Dan kualitas premium. Nah, seperti ini kita akan menuju ke arrow, menghubungkan panen kita hubungkan ke sini, permainan kita hubungkan ke sini, kemudian total panen kita hubungkan ke sini, luas tanah kita hubungkan ke sini, ini, sini, 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 dan sini. Jadi kita klik kanan pada bagian lingkaran ini, kemudian kita pilih faktornya itu mempengaruhi atau tidak. Sama ini plus. Bapak menguncang ini kita minus, penghujan ini kita pilih plus, kemudian ini plus, ini juga plus,
Makinnya turun, kualitas ini kita pilih negatif, kita pilih plus, dan yang ini cuma permintaan positif, ini kita pilih yang plus. Nah, selesai seperti ini merupakan causal diagram, bisa kalian akses dimasukkan ke program, kemudian ini bisa kita control save. Diagram. Kita save, kemudian setelah seperti ini kita pilih new model lagi, sama seperti tadi, kita isi 2023, 2008, ininya kita pilih terus tahun, dan oke. Kita akan membuat stok block diagram. Pertama-tama itu kita pilih level, kalau di sini kita isikan jumlah permintaan, kita pilih yang variabel. Setelah ini kita isi jumlah permintaan, kemudian kita pilih rate, kita arahkan ke sini, kita isi kualitas premium. Tadi pilih level tadi, jumlah kita sesuaikan ukurannya, kemudian ini tadi kita hapus dulu, kemudian pilih yang rate, arahkan ke sini, kemudian kita isi kualitas premium. Setelah itu kita pikir lagi, kita arahkan ke sini, penurunan kualitas. Sudah seperti ini, kita pilih lagi variabel, kita isikan presentasi peningkatan. Dan di sini presentasi penurunan. Sudah, kita bisa sesuaikan ukurannya. Kemudian kita pilih arrow lagi, kita arahkan di sini, kita arahkan ke sini, kemudian kita bikin lagi level, kita taruh di sini ketersediaan baku gula. Selanjutnya kita pilih lagi, kita arahkan ke sini, kita isi hasil panen. Terus ini kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita pilih lagi rate,
Balik lagi sini, kita isikan gagal panen. Ya, kita pilih yang variabel, kita isi di sini. Teknologi canggih dari pemupukan rutin. Nah, di sini kita isikan variabel yang menyebabkan gagal panen seperti kemudian hama, kemudian angin kencang. Setelah ini kita atur posisinya lagi. Kemudian kita pilih row. Dari kita tarik ke atas lagi. Sini. 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 Sini dan ke sini. Setelah ini kita bisa isi untuk nilai-nilai yang dimasukkan seperti presentase peningkatan ini yang kita pilih yaitu equation. Ini bisa kita kontrol A terlebih dahulu, kemudian kita simulate. Setelah itu kita pilih OK terlebih dahulu, kemudian kita pilih file equation, kita pilih yang presentase peningkatan, kita isi 0,5, kemudian kita OK, kemudian presentase penurunan kita isi 0,8 menggunakan menggunakan titik, kemudian kualitas premium ini kita isi presentase peningkatan ini kita pilih, kemudian kita kali dengan 1000 dan kita OK. Dengan penurunan kualitas ini juga sama, kita pilih yang presentase penurunan, kemudian dikali dengan 1000 dan kita pilih OK. Jumlah permintaan ini kita pilih yang jumlah permintaan, tambah kualitas permintaan, kemudian ditambah penurunan kualitas, kemudian dikali 3900 dan kita pilih OK. Kemudian luas lahan tebu kita ketikkan 0,5, kemudian kita kali dengan 3000 untuk angkanya yang dimasukkan untuk perkiraan seperti 3000 ini sesuai ya. Kemudian kita pilih hasil panen, ini luas lahan tebu ditambah pemupukan rutin ditambah teknologi canggih, kemudian kita OK. Kemudian teknologi canggihnya ini kita pilih 0,2 dikali dengan 1000, kemudian OK. Kemudian pemupukan rutin ini kita pilih 0,3, kemudian dikali dengan 1800 dan OK. Ketersediaan bahan baku ini kita kurangkan semua,
ketersediaan ini meliputi hasil panen, gagal panen. Iya. Terus kita kurangi lagi dengan jumlah permintaan. Kemudian kita kali dengan 3.900. Kemudian kali 3.900 dan oke. Kemudian ini untuk musim penghujan, ini kita isi 0,6 kita kalikan dengan 900. Oke, gagal panen. Ini kita tambahkan semua, ini tambah, ini tambah. Sudah, kita oke. Kemudian untuk yang hama ini kita berikan 0,4 dikali 390, kemudian oke. Kemudian angin kencang ini kita isi dengan 0,8 dikali 800. Sudah, kita oke. Jika sudah semua seperti ini, kemudian kita kontrol A, kemudian kita simulate. Nah, ini kita di sana kita isi cuma 3.900. Kemudian kita oke. Kontrol A, kita simulate. Kita save dulu. Yes. Kita save dulu ini dengan stock flow diagram. Dan kita save. Kemudian ini untuk yang seperti di laporan tadi, bisikan skenario 1, 2, 3, 4 itu yang perlu diganti itu yang ini termasuk skenario pertama. Untuk yang skenario kedua itu kita ganti ini menjadi 0,8. Yang bagian peningkatan. Nah, kemudian ini kita pilih yang untuk masuk memunculkan grafiknya, yang kita pilih yang graf. Nah, bisa seperti ini, kita bisa pilih ini kategori warnanya, menunjukkan apa, kemudian kita pilih tabel untuk datanya dari tahun 2003 sampai 2028. Kemudian setelah seperti ini, untuk nanti yang diganti seperti skenario 1, 2, 3, 4 itu ini kan termasuk skenario 1. Kemudian kita masuk ke skenario 2 ini kita pilih 0,8 seperti langkah tadi, kita kontrol A, simul, terus kemudian grafik, dan yang kedua nanti yang persentase penurunan ini kita ganti ke 1,1, kemudian nanti yang skenario 4 ini yaitu teknologi canggih nanti ini kan 1000, ini dikali dengan 2. Nah, jika sudah, kita nanti kembalikan lagi seperti semula. Kemudian kita akan menuju ke view ini view 1, kemudian menuju ke view 2. Untuk kita pilih yang new ini untuk membuat user interface. Kemudian kita pilih yang object ini. Kemudian kita terus ini kita ganti ke output workbench dulu. Kemudian kita pilih level. Untuk ini kita pilih yang jumlah permintaan kita oke. Kemudian ini kita pilih yang grabs. Nah, lakukan ini langkah ini sampai yang keempat. Jadi yang dimasukkan itu jumlah permintaan, ketersediaan bahan bakunya, hasil panen, dan yang menyebabkan gagal panen. Selanjutnya nanti kita akan membuat yang input grafiknya. Kita pilih lagi objek, kemudian kita ini tetap ke input slide. Kemudian ini konstan ini kita pilih yang pembukaan rutin.
persentase penurunan bisa. Dan kita ekstrak, kemudian kita ini 0, kemudian ininya bisa kirikan 100, kemudian ini bisa ke 10. Dan oke. Nah, hasilnya kan seperti ini. Lakukan sesuai dengan apa yang tadi di causal loop yang ada jadi totalnya ada 12, jadi setiap komponen yang 4 ini berisikan 2, 2, 2, 2, 8. Nah, jika sudah, hasilnya nanti akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini jika sudah semuanya. Nah, kemudian untuk memunculkan hasilnya itu kita pilih Ctrl A, kemudian bukan yang simbol tapi yang sebelahnya. Kemudian kita pilih. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 81, sesi Selasa 2. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.